Indra. Pak Dika, Mas Emir. Iya. Puasa gimana nih? Alhamdulillah. Aman. Buka biasa pakai apa, Pak? Standar ya Nif ya. Standar. Nasi, Pak, langsung enggak? Setelah itu sih ya pasti Setelah kayaknya nasi deh, karena harus ada energi buat raweh. Gitu. Berarti ringan dulu, maghriban baru nasi gitu. Kadang-kadang ringan, nasi baru maghrib. Kalau lu gorengan risol mayo. Gue tahun ini lagi risol mayo banget. Pisang hijau? Pisang hijau udah sekali. Pisang hijau, risol mayo, pisang hijau udah, maghrib baru nasi. Oke. So biasa. Gitu, Pak. Habis nasi? Terawih kita. Oh, gitu. Terawih. Alhamdulillah. Masih puasa loh. Terawih ya. Belum ada narasi mudik nih, Pak. Ya. Saya sih nggak mudik. Enggak. Suaranya pelan-pelan aja deh kita. Oh, iya. Oke guys, ASMR aja. Mulai. Oke. Ready, 3, 2, 1, action. Halo Sobat Akurasi TV, kembali lagi bersama kita di Top of the League. Kita masuk di episode ke-6 dan hari ini tentu saja never, selalu always saya nggak sendirian ya. Saya sudah ditemani oleh dua punggawa krusial dari Top of the League. Siapa lagi kalau bukan Pak Andika dan Mas Emir. Sehat, Pak? Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Bibir kering. Nafas mulai bau naga. Emir gimana, Mir? Aman ya? Aman. Oke. Puasa udah biasa lah. Puasa ya, oke. Biasa lah. Ya harus dijalani ya. Bener. Seperti yang akan kita jalani hari ini. Iya. Dimana kita akan sedikit mengulas pertandingan pekan kemarin dari Liga Inggris. Tapi kalau ngomongin Liga Inggris, kita langsung aja ngomongin sang calon juara mungkin, Pak ya, yang siap-siap diberikan mahkota nih. Tapi alasannya kenapa saya pakai jersey warna hitam ini ada dua sebenarnya. Apa tuh, Pak? Yang satu ya kan, bad news and good news lah ya. Bad news apa good news dulu? Bad news dulu ya, biasanya. Ya udahlah, nggak pasti harus jago-jago lah di kualifikasi kayaknya. Iya bener, ternyata kalah sama peringkat 15. Iya langsung begitu, kalah diadu penalti nih. Dan yang kedua, good newsnya ini kembali lagi Liverpool bersama dengan Adidas, bener banget. Adidas. Makanya Pepe Reina hadir di sini nih. Pepe Reina nih ya. Tapi Pepe Jose nih biasanya disebut Jose sama Pepe. Bapak prefer yang mana nama dia? Pepe lah. Pepe ya. Pepe Lebih Reina. ini Pepe, ikonik Yeah. Pepe ya. Oke. Kamu masih kenal? Kalian masih kenal? Tahu dong, Pepe Reina tahu. Yang Ya. botak itu kan, Pak. Oke. Oke. Selain Champions League nih, tentu saja Liverpool kan masih menjadi raja Premier League nih, Pak. Ya kan. Kalau bisa ya silakan saja, Pak. Diambil. Ambil sendiri pialanya. Karena dari Inggris nih, Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen. Dan kita lihat di sini nomor 1 dengan selisih poin 15 ya. 70 dan 55 oleh Arsenal. ya. Ya, dan semakin nyaman. Arsenal yang gagal menang kemarin waktu lawan Manchester United ya, harus puas di posisi 2 dengan selisih yang sangat cukup jauh, bahkan 15 poin ya. Di 3 partai terakhir juga termasuk ditahan imbang MU, kemudian dia imbang juga sebelumnya. Dan Arsenal sudah pasti nih juara 2 lagi. Belum tentu juara 2 malahan. Oh begitu ya? Iya. Belum tentu peringkat 2. Belum tentu peringkat Kalau 2. juara cuma 1. Oh Iya, udahlah. lagi. Arsenal ini fokus Champions League aja ini kalau dari Chelsea poin. harapan 1 ya. Iya Masih kenal dong. nggak harapan 1, harapan 2 dulu. Harapan Dulu 1. ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1. Harapan 1. Iya, Chelsea harapan 1. Tapi ya kan udah gue sempat bicarakan di edisi pertama tuh waktu itu ya, kalau nggak salah, atau waktu kita bicara masalah transfer kan. Liverpool kan bahaya kan, dan ini kebukti sebenarnya nggak beli pemain tuh bahaya posisinya, karena kemarin kita lihat di Champions League lawan Paris Saint-Germain betul-betul kerasa banget nggak deepnya di benchnya, karena boleh kita katakan sekarang badai cedera nih mulai datang nih. Dan Arsenal kemarin yang merasakan itu kan, nggak punya striker. Nah yang cukup membahayakan kan memang Liverpool gitu. Sekarang misalnya di posisi
sektor kanan nih, ya kan, di back kanan Trent juga cedera kemarin ankle-nya, terus Conor Bradley juga masih injured. Masa akhirnya nuruninnya Kwanzaa kan. Ya udahlah diubak-ubak tuh sama si Georgia satu itu juga gitu kan. Terus atau Joe Gomez ya di kanan nih. Cedera juga. Oh, cedera juga Joe Gomez. Iya, Cedera juga. Makanya banyak badai cedera nih. Jadi ya moga-moga sih bisa ada suatu konsistensi. Tapi kalau kita lihat moga-moga nggak ada efek dari kekalahan lawan PSG Liverpool, karena semangatnya kan pengennya kan semua sapu bersih ya kan. Jadi ya kita lihat apakah bisa mempertahankan terus tuh, setidaknya jarak sama Arsenal tetap berada di belasan lah sampai gitu, akhir musim ya Pak ya. Ya moga-moga lah. Tapi Arsenal Nottingham Forest juga dahsyat lah ngalahin City kemarin ya. Banget parah, sampai posisi 3 dia sekarang ya. Ini udah kayak klasmen zaman dulu. Iya kan? Zaman dulu gitu. Masih hitam putih ya Pak ya. Bener. Tapi Liverpool exit UCL mungkin jadi memuluskan langkahnya di Premier League lah. Karena kan tadi squadnya mungkin kurang tebel. FA Cup juga udah out deh. FA Cup juga udah out. Jadi emang udah bisa fokus di Premier League. Dan ya tinggal mempertahankan aja sih. Karena kan sisa berapa sih? 9 match lagi. Tinggal butuh 5 kemenangan lagi kalau nggak salah, 5 atau 6 kemenangan. Jadi ya harusnya sih udah, kalau menurut gue sih udah langsung kasih aja pialanya ke Liverpool sih kalau di Premier League. Berikan semoga. Tapi kalau itu kan nggak boleh disentuh katanya. Kita balikin lagi. Superstitionnya nggak boleh. Kita balikin lagi. Itu masih kecil. Ngomong-ngomong soal yang bakal dapat trofi baru lagi nih ya kan, Liverpool. Tadi kita juga sempat bicara dengan Adidas Pak, ya kan. Dengan sponsor barunya ini musim depan, Bapak sebagai kolektor jersey Liverpool khususnya, gimana melihat sponsor baru ini? Back to Adidas. Ya soalnya kalau lihat dari sisi culture-nya sendiri kan dari dulu mungkin masa kejayaannya Liverpool dihiasi dengan partnership bersama Adidas. Ya kayak MU juga dengan mungkin kalau Ambro mungkin lebih ini ya klasik lah segala macam. Milan mungkin dengan Lotto atau yang lain kayak gitu-gitu. Jadi memang kayak ada serasa sentimentalnya sedikit lah. Fans Liverpool nih selalu ingin mencoba untuk mengembalikan bahwa pantas ini sih sama Adidas Liverpool. Nah, tapi lucunya juga sementara ini kembali lagi kemarin soalnya lihat satu update yang sebelum pertandingan PSG itu Liverpool juara di saat di Champions League juga tersingkir lawan Atletico Madrid. Nah, yang itu ada satu yang 5 tahun lalu ya? Iya. Udah lama juga ya waktu itu ya. Saat pandemi juaranya nggak ada penonton. Ya jadi waktu itu masih pakai New Balance juga kan. Nah, waktu itu malah New Balance terakhirnya juara. Nah, itu New Balance terakhir tuh. Nah, sekarang Nike terakhir. Moga-moga juara gitu ya kan. Moga-moga Adidas nggak anyep lagi lah. Karena Adidas waktu itu di saat-saat terakhir masa pemain-pemain Reina, Gerrard segala macam nggak sempat angkat Premier League tuh. Ya kan. Iya. Warrior juga punya, Pak? Warrior ada di Jakarta kan, kenangannya itu. Oh, kenangannya. Ya, Liverpool main di Jakarta. Oh iya benar. Itu masih pakai. Tapi ini tahun berapa sih, Pak, yang ini? Ini PP Reina tahun 2010 2000 berapa? Persisnya kok lupa ya mendadak ya. Klasik tapi sih bentuknya klasik banget sih. Dengan 3 garisnya itulah gitu. Ya begitulah Liverpool ya. Sudah siap-siap angkat trofi insya Allah. Dan juara sih udah Liverpool juara. Ya begitulah ya. Dan selain Liverpool juga kita tadi ngomongin Nottingham Forest, dan ada satu lagi tim yang sebenarnya juga mengejutkan nih Pak, yaitu Brighton and Hove Albion nih. Nah kalau konsisten nih, kedua tim ini mungkin bisa, ya Brighton bisa main di Eropa dan Nottingham juga bisa main di Champions League gitu. Iya. Bournemouth tuh juga musim ini juga oke juga sih. Kelas. Jadi Justin Kluivert terus belakangnya ada Huijsen ya. Iya, Huijsen backnya baik. Belum Aston Villa juga masih di 8 tuh. Jadi rapet banget sih top 4 nih. Rapet banget di tengah ya. Pokoknya peringkat dari sisi 10 ini semua masih punya kesempatan open banget sih menuju Conference League. Conference League. Kalau boleh deh milih sebenarnya mungkin
banyak juga yang mungkin yang nggak mau juga ya. Cuman kan ada satu bonus lah. Iya betul di Liga. Karena capek juga tuh mainnya di hari Kamis ya. Malam Jumat juga Jumat. Kayak Eropa. Oh sama kayak Eropa. Terus lawan timnya kan tim-tim negara-negara yang ini kan. Kalau Conference League negara-negara kecil, negara-negara aneh kita nggak pernah. Penyebutannya klub-klubnya maksudnya yang aneh ya, bukan negaranya. Penyebutan klubnya aneh tuh nggak bisa di spelling kadang-kadang. Iya. Tapi ngeliat Nottingham sih musim ini gokil. Keren sih. Ya. Keren banget sih. Itu pemain-pemainnya kan sebenarnya nggak ada yang istimewa ya kayak Chris Wood itu buangan kan lah ya. Buangan Chris Wood, Hudson-Odoi mantan Chelsea, Elang MU dulu ya. Morgan Gibbs-White, Ola Aina itu kan pemain-pemain tier 2 tuh bisa apalagi dibilang. Strikernya juga klasik banget kan sebenarnya. Chris Wood klasik banget. Masih seneng lah striker yang target man gitu kan, bola atas, ya kayak nunggu supply, sundul segala macam. Tapi selain Nottingham dan Brighton nih, ada yang mengejutkan juga nih. Kalau kita turun ke bawah, ke papan bawah, ada Tottenham Hotspur yang di posisi 13 dan MU di posisi 14. Yang mengejutkan yang mana nih? Yang Hotspur atau MU? Iya nih. Dua-duanya. Saya sih dua-duanya. Netral aja pas. Kira-kira apakah sampai akhir musim kayak begini atau mereka akan membuat perubahan yang mungkin sangat signifikan? Kita pernah bahas di episode awal juga ya, Spurs sama MU. Kayaknya mentok-mentok peringkat 10 lah. Kalaupun bisa ke bawah juga kayak terlalu jauh. Ini udah mentok sih untuk mereka menurut gua. Mentok ya? Udah mentok 17 kan jauh tuh. Jadi mereka ya tapi menurut gua ya hampir posisi-posisi segini lah. Mungkin 10 sampai. Karena emang sebenarnya ini tables yang udah kayak fix ya sebenarnya buat ini ya degradasi juga. Betul, kayaknya mereka performa timnya juga ya kita lihat aja tuh merah semua 5 pertandingan terakhir mereka kan. Betul. Dan kalau boleh dikatakan 17 kesana juga udah fix aja pertarungannya nih. Middle table-nya juga mungkin Brentford ya kan, mungkin Tottenham, MU ini mungkin masih bisa lah geser ke 12 ke 11 lah maksimal gitu ya. Cuman kalau untuk Fulham juga performanya pemainnya oke juga gitu kan. Sama mungkin kayak Nottingham mungkin pemain-pemain yang dibuang gitu ya. Benar. Palace juga kan Mateta sama Eze. Jadi sebenarnya pemainnya bagus-bagus ya. Ini tim mid table ini dibandingin Spurs sama MU kayaknya masih secara kualitas. Kalau mereka kan tiap lawan tim-tim kayak gini nih justru yang sering kalah kan. Justru prediksi kita minggu lalu yang Arsenal nggak bisa menang ternyata bener kan. Arsenal nggak bisa menang, mereka bisa ambil poin. Jadi ya Spurs sama MU sih gua rasa nggak jauh-jauh lah dari 13-14 akhir musim finishnya. Sama Pak? Naik dikit lah. 12-11 Ya mau gimana lagi, kita nggak mau ini kan, nggak mau nyela peringkat gini, tapi kan mereka visioner lah, udah mau bangun stadion 100.000 kapasitas. Wow, luar biasa lah. Padahal di belakangnya defisit kan, tapi itulah the most powerful brand kan mereka selalu menyatakan itu kan. Cari-cari investor gampang ya kan. MU siapa yang nggak mau invest? Ngalahin Wembley loh itu kapasitasnya 100.000 Gokil. Ngomongin MU, teringat pemain mantan MU Chris Smalling. Kemudian ada Mola Lukman yang baru-baru lagi nge-hype ini. Terus ada juga Tammy Abraham. Terus ada juga ya mungkin 3 itu yang mungkin saya ingat ya. Tahu nggak Pak dan Emir? Menyeberang ya kita ya. Pindah. Iya nih. Apa persamaan mereka? Dari Inggris ke Serie A. Gitu ya kan, lagu kebangsaannya kan. Iya, itu dia yang akan kita lakukan juga selanjutnya, di mana kita akan pindah ke Liga Italia Serie A dari negeri pizza. Ini dia klasemen sementara sebelum international break. Inter dan Napoli sangat ketat Pak dan Mir. Gimana nih? Balap-balapan nih. Balap-balapan. Mentang-mentang lagi Ferrari-nya juga lagi top nih kan, Lewis Hamilton. Jadi sekarang mereka juga ikut balap-balapan di Italia. Atalanta juga diem-diem 58 poinnya. Udah rapet juga nih. Enak juga tuh gaya permainan yang paling sering menghasilkan mereka pressure-nya dahsyat lah, serangan attackingnya lewat si Mr. Lukman tadi. Mr. Lukman ada Matteo Retegui dan Charles De Ketelaere ya. Atalanta. Nah, itu kan buangan juga tuh sebenarnya kan. Buangan-buangan juga kan. Kemudian kalau kita ke bawah sedikit ada peringkat 14, di situ ada Cagliari hingga peringkat 18 yang dihuni Empoli. Jaraknya cukup jauh nih, Pak. Dan zona degradasi pun juga
kalau bisa dibilang semakin ketat juga nih sama kayak atasnya nih. Kira-kira siapa nih? Oh, Venezia pun Bang J juga. Bang J. Was-was nih untuk kalau udah kayak gini bakalan pindah deh pasti. Iya sih, benar sih. Berat nih kayak Venezia sih udah lumayan jauh sih jaraknya. Tapi bakal pindah Pak bener nih kira-kira. Kayaknya pindah ya. Maksudnya ke klub yang mungkin lebih punya bisa berkompetisi di Eropa ya kan. Terus, atau papan tengah kali Pak ya. Ya, yang kayaknya bisa berkompetisi di Eropa papan tengah gitu. Ya moga-moga aja kita doakan. Kalau misalnya siapa tuh back Juventus yang dari Inggris yang Kelly ya, yang nggak pernah Lloyd Kelly ya. Kita ya nggak pernah dengar. Ternyata makanya kemarin kalang kabut menghadapi Atalanta. Itu dia. 4-0. Wow. Parah si Lukman ya. Iya makanya tuh. Ngomong-ngomong soal si Lukman, kita pengen ngegeser dikit nih ke arah strikernya Bergamo Calcio Atalanta nih. Yaitu Matteo Retegui, 26 pertandingan, 22 gol, 4 assist. Superb banget untuk seorang striker Italia, Pak. Udah lama nih kita ngeliat striker Italia gacor nih, Pak. Umurnya sekarang 25 kalau nggak salah. 25. Turunan Argentina. Jadi makanya kalau dari samping-samping kan kayak Lautaro ya. Dari sampingnya. Diaspora deh. Posturnya oke ya, terus kemudian juga clinical banget. Jadi memang pas lah ini perpaduan di attacking midfieldernya mereka, supply-nya tinggal enak banget ke Retegui. Gimana Retegui? Retegui ya kalau ngomongin emang Itali kan secara tim pemainnya sebenarnya udah ini banget, gak ada pemain yang bintang ya. Paling kiper Donnarumma aja, itu juga Donnarumma sebenarnya kan udah hilang dari spotlight lah. Jadi ada Retegui ini pasti helpful banget sih buat Itali. Karena ya itu tadi gak ada striker bagus dan overall di tim-tim Itali di Serie A kalau kita lihat Milan, Inter itu pemain Italinya siapa? Gak ada juga. Bener. Jadi emang ini udah Itali nih krisis pemain juga sebenarnya. Jadi munculnya Retegui ini bakalan help timnasnya banget sih. Udah login lah. Siapa striker Itali sekarang ya? Iya, udah Retegui lah kan. Udah pasti main kan dia sekarang di timnas juga. Dan menariknya adalah dari daftar top scorer setelah Retegui ini di nama-nama di bawahnya ini nggak ada striker dari top 3 tim di Italia nih. Nggak ada Juve, nggak ada Inter, nggak ada Napoli. Itu dia tuh. Adanya nomor 2 ada di Moiskin, Italia juga tuh. Dan yang ketiga adalah Lukman. Mungkin ya jawaban dari doa-doa orang Italia mendapatin striker. Ya sebenarnya Lukaku kan juga lumayan perform ya di Napoli, tapi ya Retegui sama Atalanta nih kan mainnya secara tim kolektif banget, dan ya ngelihat Retegui sih musim ini deserve banget lah untuk di papan atas, dan kayak asik juga kalau ngelihat dia musim depan mungkin bisa cari tim di Inggris mungkin, ya kan? Chelsea mungkin. Di Chelsea atau di Liverpool mungkin kan, nggak ada nomor 9. Arsenal nggak punya striker, jadi ini hot prospect juga nih summer. Agak cocok sih kalau Darwin Núñez gini mukanya di sini gitu. Itu keren ya. Ditukar sama Darwin Núñez. Oke, tadi kita ngomongin sempet Nottingham Forest waktu di Inggris. Kemudian kayak striker Italia yang gacor lagi, Pak. Apakah kita kembali lagi ke zaman-zaman keemasan sepak bola, Pak? Ya moga-moga ya kalau kita lihat semuanya klub-klub yang memang boleh dikatakan sangat familiar, terutama waktu zaman-zaman masih di RCTI zaman dulu tuh di Italia ya kan. Terus dengan nama-nama yang mungkin boleh dikatakan ya kembali lagi semua pemainnya juga konvensional dari sisi, karena memang kayaknya semuanya environment dari sepak bola tuh kayak balik lagi semua pelan-pelan. Taktikalnya juga ada beberapa tim juga masih kembali lagi mencoba pola-pola kuno segala macam ya kan. Jadi ya kita harapkan memang ini menjadi salah satu siklus bagaimana meratakan dan memunculkan juga tim-tim baru lagi yang pernah bangkit, kayak Nottingham Forest itu salah satu surprise. Dia itu sudah 2 kali juara Eropa. Back to back lagi. Back to back lagi kalau saya. Arsenal nggak pernah itu juara Eropa. Dan dulu Arsenal masih kosong lemarinya. Iya. Rupanya nggak ada. Tapi kan kalau Atalanta sebenarnya udah beberapa musim kemarin kan dia udah di papan atas menjelma. Gasperini kan. Gasperini luar biasa sih. Taktiknya juga. Jadi menurut gua Atalanta sih emang udah bisa dikategorin tim papan atas sih sekarang. Dan mereka bisa mencoba untuk
segera menyelesaikan konflik-konflik. Kemarin kan sedikit ramai ketika Gasperini mengkritik Lukman kan ya. Gitu. Tapi ternyata habis itu Lukman gacor-gacor aja lawan Juventus. Dan dari angka penjualan pemain dia bisa omsetnya tuh tinggi banget. Kayak Højlund ya kan dibeli berapa, dijual ke MU mahal. Terus ya banyak lah pemain-pemain yang dia belinya murah bisa dijual mahal gitu. Jadi secara tim nih ini banget deh, well structure banget Atalanta. Oke, deserve lah mereka. Well deserve ya untuk Atalanta musim ini. Ya, dan kalau ngomong-ngomong balik lagi ke zaman dulu, Pak. Zaman dulu tuh biasanya pemain jago di Serie A pindahnya ke La Liga. Ya kan? Nah, itu juga yang akan kita lakukan. Kita akan pindah ke Liga Spanyol, La Liga, di mana banyak hal-hal yang menarik juga nih di perebutan calon juara La Liga, di mana Barcelona dan di mana Real Madrid naik nih Pak setelah Atletico kalah kemarin lawan Getafe. Iya, pokoknya tiap top of the league klasemennya beda di atas. Ya kan? Pembahasannya ya kan nggak boring. Gitu. Mereka menyesuaikan kita. Mereka fluktuatif banget pokoknya. Yang megang La Liga nonton. Iya, kita bilang A diubah lagi ya dia. Iya, makanya Atletico balik lagi. Balik lagi. Ya kan itu kok bisa gitu kalah kecolongan lawan Getafe ya. Itu yang kita pernah bahas juga, Atletico kayak ini mentalnya tuh mereka sering banget kan kayak gitu udah lead tiba-tiba ketinggalan kebobolan kecolongan jadi Atletico nih sering banget kayak gini, makanya gue sebenarnya berharap pokoknya 3 ini semoga sampai match day 38 lah kayak gini terus karena ini seru banget setuju apalagi masih El Clasico di akhir-akhir juga benar jadi ini masih open lagi kan jangan sampai tapi biasanya kan kayak gitu ya, UEFA tuh agak-agak mirip tuh. Nantinya ujung-ujungnya terakhirnya memang udah semua serba El Clasico tuh. Ya kan di Champions League juga potensi juga di final. Clasico, semua El Clasico. Aduh. Semua memang punya La Liga deh. Dan Barcelona, Pak. 5 pertandingan terakhir hijau semua, Pak. Win semua, Pak. Panah hijau. Iya nih, aduh. Hansi Flick racikannya gacor banget nih Pak kan musim ini. Siapa yang ngomongnya kalau di changing room benar-benar semuanya mendengarkan Hansi Flick. Kalau salah satu, kalau nggak salah Rafinya yang ngomong. Benar-benar dia sangat membuat kalimat yang sangat tinggi untuk Hansi Flick karena benar-benar semuanya bisa mengatasi keadaan changing room dan sekarang ya terbukti lah ya Barcelona luar biasa performanya dan ini menjadi salah satu balik lagi sedikit ke Champions League, sedikit Champions League. Buat gue sih ya kalau 5 favorit sekarang nih nomor 1 gue malah pegangnya Barcelona. Terus kemudian Madrid, terus Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Inter Milan. Itu salah satu itu. Karena ngeliat dari sisi gaya main mereka kehilangan pemain 10 pemain juga it's no problem. Kubarsi kemarin waktu di Champions League ya, kartu merah. Terus semuanya malah bisa mengatasi dengan baik juga gitu loh. Dan yang menarik kan mostly pemain mudanya itu benar-benar muda kayak Kubarsi, terus tengahnya siapa tuh namanya yang Casado itu juga still spotlight banget musim ini Casado. Jadi di depan juga Rafinya lagi gila-gilanya, Lamine Yamal kita tahu. Jadi secara komposisi tim juga menarik banget sih Barcelona. Tapi balik lagi Madrid is Madrid ya kan, mereka selalu bisa mengintai tiba-tiba apa yang lagi terjadi sih gitu. Tiba-tiba menang. Tiba-tiba golin Brahim. Iya benar. Jadi ya itulah, semoga sampai match day 38 nih kayak gini terus nih. Sampai match 38 gini terus ya. Sampai match day 38 3 tim gue pengennya. 3 tim ya. Gak boleh, kata Athletic Club gak boleh ikutan. Kasihan nih Williams bersaudara Williams brother. Dan ada juga yang menarik nih di papan tengah ke papan bawah nih. Girona Pak, musim lalu peringkat ketiga masuk Champions League dan musim ini sementara di peringkat ke-13. Pemain-pemainnya oke loh. Sebenarnya Girona tuh rosternya nama-nama yang sangat-sangat familiar kan, masih dihuni pemain-pemain pengalaman, tapi mungkin dari yang membuat semua kaget ya performanya musim lalu. Sebenarnya kalau di sini kan orang mengatakan bahwa oke, mereka tempatnya ada di sini gitu kan. Jadi tahun lalu memang fairy tale lah buat mereka gitu ya. Jadi memang kehilangan Savinho salah satunya mungkin betul, ya kan. Betul. Yang Dovbyk juga mungkin. Ya, Dovbyk. Jadi memang agak sedikit ya mereka salah satunya pabrik juga ya buat mendapatkan revenue dari sisi masalah transfer, mencoba menciptakan pemain. Dan kayak mungkin tahun lalu itu mereka kayak Nottingham Forest musim ini ya. Jadi emang lagi wangi aja, lagi wangi. Semua perform,
semua berjalan dengan lancar, finish di papan atas. Apa aja golnya gitu, mau dimiringin kok gol juga. Mereka bisa Bisa sempet, aja ya. bahkan kan musim lalu beberapa kali peringkat pertama kan. Jadi ya udah kehilangan pemain kunci, ya udah mungkin udah selesai aja gitu. Emang udah balik ke tempat yang seharusnya gitu kan. Kayak lagi wangi lah ya. Lagi wangi musim lalu lagi wangi. Kayak kita main PlayStation kan kalau lawan lo kan. Kita lagi wangi. Kalau lagi wangi ya lancar aja. Tolong pegangin dong yang sebelah sini gitu. Bala FC is back gitu kan. Selalu Bala kalau lagi apes kan partnernya tiang-tiang aja. Nih, kasihan nih. Aduh, Valencia bener tuh. Aduh. Klub legendaris. Dia malah naik ya sebenarnya. Kemarin kan agak terbenam tuh di zona degradasi ya. Valencia sekarang mulai agak pelan-pelan balik lagi gitu. Dan kalau ngomongin Girona tadi, keinget satu klub yang sempat juara Premier League dulu, Leicester City. Kemudian next seasonnya di Eropa jatuh dan kemudian sempat degradasi juga. Apakah ini yang akan terjadi pada Girona, Pak Danmir? Wah, kalau Leicester sih juara ya. Girona kan cuman UCL. Jadi menurut gua itu beda, dan Leicester tuh bisa juara itu benar-benar fairy tale sih. Fairy tale dan kayaknya nggak bakal kejadian lagi menurut gua. Nggak tahu mungkin sampai kapan ya. Jadi beda case menurut gua. Tapi kalau emang itu Girona musim lalu emang lagi wangi aja. Mungkin kayak Aston Villa musim kemarin ya, beberapa tim kuda hitam lah yang emang kebetulan mereka lagi perform aja gitu. Jadi ya mungkin selama pemainnya yang sekarang masih ada, mungkin ya papan tengah sih. Belum degradasi lah. Gimana Pak? Papan tengah juga? Kenapa? Papan tengah juga? Girona? Iya. Ya memang itu di situ tempatnya Girona, karena bisa jadi kan mereka juga nggak mau, mereka kan under satu kepemilikan City ya, betul kan. Nah, kemarin agak sedikit nggak tahu, saya juga agak miss kemarin untuk ngikutin karena kan boleh dibilang kemarin sempat problem kan, nggak bisa lolos di Champions League karena bisa dapat lolos juga. Dan memang kalau mereka investasinya memang ya udah cuman medium club, ya mereka akan size-nya akan ada di situ sih gitu. Betul. Jadi memang harus untuk selalu memompa untuk bisa mendapatkan stabil di peringkat untuk lolos ke Champions League, berat banget ya persyaratannya itu. Maksudnya dari sisi squadnya itu harus sangat in-depth banget untuk apalagi satu musim kompetisi yang penuh dengan huru-hara ini. Ya papan tengah udah ini banget lah. Sebenarnya tempat mereka lah papan tengah. Oke lah ya di papan tengah. Oke lah. Tapi ya kita akan lanjut dengan berita duka kali ini datang dari FC Barcelona, di mana dokternya Carlos Miñaro Garcia meninggal dunia sehingga partai Barcelona melawan Osasuna harus ditunda. Bagaimana nih Pak kepentingnya penghormatan yang dilakukan oleh La Liga kepada seorang dokter dari klub Barcelona, Carlos Miñaro Garcia? Suatu hal yang sangat diapresiasi ya. Kalau kita lihat bahkan penonton pun sudah ada yang masuk ke stadion sebenarnya untuk bisa beberapa jam menjelang kick-off. Dan sebagai informasi, pengalaman saya nonton La Liga langsung di stadion tuh mereka biasanya nggak sampai 90 menit, 70 menit waktu itu mereka penonton pintu gerbang tuh baru dibuka untuk bisa masuk. Jadi boleh dikatakan, saya kurang jelas apakah Barcelona lawan Osasuna berapa menit menjelang kick-off, tapi yang jelas beritanya penonton sudah ada yang masuk juga. Berarti kan ini suatu hal yang langsung insidental ya, diputuskan dan di-approve gitu dengan oleh La Liga. Jadi bagaimana humanisme sangat dijunjung sangat tinggi, sangat luar biasa untuk menghormati bagaimana sosok penting sebuah klub yang memang betul-betul akan membuat semua emosional dalam sebuah tim itu mereka sangat menghargai hal yang paling utama. Di luar sepak bola masih banyak yang lebih penting lagi gitu. Itu yang paling kita harus mendapatkan suatu pelajaran yang penting ya di Indonesia untuk menghormati seseorang yang sangat posisinya mungkin kita mungkin nggak tahu. Seorang dokter dari Carlos Miñaro Garcia ini sangat sentral juga posisinya mungkin di Barcelona. Apalagi mungkin hampir lifetime ya. Udah lama sekali dia berada di Barcelona. Dan kejadiannya yang gue baca juga abis makan siang atau sarapan tim di hotel, nggak apa-apa, dia udah makan sama tim gitu, biasa aja, balik ke kamar kayak mau tim meeting, tiba-tiba meninggal gitu. Jadi emang mungkin itu kan shocknya kebayang ya, di pemain tuh baru ketemu mungkin setengah jam atau beberapa jam sebelumnya, siangnya udah gak ada gitu orangnya. Jadi emang ya langkah yang tepat sih dari La Liga untuk menunda pertandingan ini. Dan karena kebayang sih Barcelona
shocknya kayak gimana gitu. Mungkin ada desas-desus, mungkin apakah Osasuna ada sedikit ganjel di hati atau gimana? Kalau Eropa gimana sih Pak? Kok nggak kayak di sini pasti kan Pak? Ya, mereka sangat-sangat hormat ya dengan semua keputusan, respect, apalagi dari sisi masalah humanisme di atas semua kepentingan sepak bola tuh mereka pasti memikirkan itu. Jadi mereka segera langsung mengambil sikap tuh. Pemikirannya adalah semua serba is all about positif. Kalau di sini kan mungkin ada beberapa yang kalau misalnya berarti gue harus nambah hotel lagi dong biayanya segala macam. Pemikiran-pemikiran agak konyol ya. Kalau misalnya sampai terbersit hal-hal tersebut gitu, kayak misalnya pertandingan rusuh menit 70 dihentikan, terus besok berarti gue harus stay lagi semalam lagi nih gini. Padahal udah beli tiket dan segala macam. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin kadang-kadang di sana di Eropa struktur dari sisi masalah rasa untuk memiliki dan juga belonging dalam satu dan lainnya itu sangat erat sekali. Community-nya ya. Respect-nya sih. Dan kebayangan kalau fans coba jauh-jauh dari Asia, jauh-jauh dari Australia, kita mau nonton udah duduk beli makanan udah siap. Pertama kali mungkin bisa jadi kan gitu, dan itu biasanya klub juga kalau udah tahu hal tersebut mereka juga langsung respon tuh. Ada beberapa kejadian juga kemarin-kemarin kan, kayak misalnya nggak jadi pertandingan, di cancel, terus dia sharing mungkin dari sisi masalah kekecewaannya ataupun segala macam, akhirnya dipanggil tuh biasanya sama klub. Ada juga beberapa cerita seperti itu, meet and greet, ketemu pemain misalnya nggak jadi nonton. Tapi ini ada pembelajaran yang sangat luar biasa. Kaget juga sih waktu lihat live score waktu itu ada tulisan postpone, ada apa, terus cari-cari tahu ternyata ada berita duka. Harus ditunda dulu laga Barcelona melawan Osasuna. Oke, setelah jalan-jalan ke Eropa, meliput semua berita tentang liga-liga top Eropa, saatnya kembali ke tanah air tercinta, di mana kita akan menjamu dua negara yang tangguh, ya. Tapi tentu saja kita tidak boleh pesimis karena kita akan masuk ke kualifikasi Piala Dunia Grup C, dan ini dia tabel sementara di mana Jepang sangat dominan dan sisa negara lainnya sangat ketat. Pak, gimana nih Pak? Semua masih punya peluang ya kan, jadi saling betul-betul dianggapnya hidup dan mati semua pertandingan untuk Australia, Indonesia, Saudi, Bahrain, dan China. Dan kalau kita lihat semua ini menjadi punya kans yang sama tentunya. Indonesia sendiri masih harus dua way ya kan? Jadi memang potensinya masih sangat terbuka di sini, harus dimanfaatkan betul. Tapi klub langganan Piala Dunia Australia, Saudi Arabia juga mereka juga punya standarisasi tersendiri juga untuk bagaimana menyikapi partai-partai penting. Tapi bukan tidak mungkin kita aja bisa mengalahkan Saudi dengan mudah, tanda kutipnya istilahnya kan terlihatnya seperti itu ya. Jadi tapi tidak mencoba untuk membuat semuanya lebih kelihatan pesimis, tapi juga jangan overhype juga, ya kan. Jadi memang harus waspada, dan setidaknya ya 4 poin untuk Indonesia di 2 laga di bulan Maret ini di FIFA Matchday kali ini itu udah sangat-sangat luar biasa kalau Indonesia mendapatkan 4 poin. Dan kalau mungkin juga buat fans tuh kadang suka lupa ya kalau kita nih sebenarnya negara paling rendah kan ranknya di grup ini kan. Jadi kalau menurut gue ngelihat kita nih udah bisa menang lawan Arab, poin segini itu udah bagus banget gitu. Jadi tetap harus jangan, benar tadi kata Pak Dia, jangan terlalu overhype lah. Jadi tetap merendah aja gitu. Karena ya kalaupun kita kalah itu sama Australia yang langganan Piala Dunia, Saudi Arabia yang ngalahin Argentina di Piala Dunia. Tapi nggak setuju sama Emir tadi dibilangnya Indonesia paling rendah. Semuanya nggak pernah juara AFF kok. Australia juara Pak. Australia juara. U2 juara. Tapi kan seniornya. Seniornya enggak ya, iya Pak. Tim Cahill angkat piala AFF dulu pernah tuh. Ya benar-benar good point dari Emir ya, maksudnya kita kadang-kadang sering lupa gitu, tapi lupa kita. Ya, karena kan squadnya beda gitu ya gitu. Ya, dan tentu saja next kita akan melawan Australia di kandangnya, dan ini menarik karena dua-duanya memiliki jersey yang baru. bukan statistik yang dibahas ya kan, jersey yang baru. Mereka juga pelatih baru BTW. Iya, dari abis lawan timnas di GBK mereka ganti pelatih. Jadi ini masih sama-sama baru lah nih.
kedua tim ini dan Australia juga kabarnya berapa pemain? Minimal 6 pemain yang cedera. Tapi apakah itu gimmick? Wow. Si ini backnya yang gede tuh yang Harry Sutar, dia tuh absen. Ya, yang main yang luar biasa juga kemarin di GBK ya. Harry Sutar. Jadi jersey-nya keren BTW, dipakai Bang Jackson Irvine ya kan. Iya. Enggak kalah keren sih. Dan kalau ngomongin Indonesia dan Australia, ada beberapa fakta menarik nih yang kita akan bahas nih. Yang pertama adalah pertemuan perdana mereka nih malah dimenangkan timnas Indonesia. Tahun tebak berapa? 60 ya. Benar, 1960 pada kalian yang berdua Olimpiade. Tadi udah di briefing. Berapa 60? Biar kelihatan pinter aja ceritanya. Kelihatan pinter. 60. Indonesia menang dengan skor harusnya salahin dikit tadi. Coba kalau misalnya gue tanya ke lo ya nih. Coba. 2-0 melawan Australia pada tahun 1960. Aduh, tuh ya itu harusnya Pak Pukat. Enggak ada. Dan tahun lalu terjadi of course ya laga Australia melawan Indonesia di GBK dan menjadi laga yang memiliki penonton terbanyak nih Pak. Sepanjang pertemuan kedua tim, kalau nggak salah 70.000 sekian. Iya. Itu fakta kedua. Dan fakta ketiga, Indonesia menjadi tim pertama yang bertandang ke Allianz Stadium di Sydney nanti usai direnovasi kalau nggak salah dari tahun 2017. Wow, baru pertama kali grand launching ya. Wah, benar-benar disediakan ya untuk Indonesia ya. Yeah. Mereka bersedia menerima kekalahan pertama. Apakah akan terjadi? Dan lu sempat kemarin ngobrol sama Garuda Australia. Benar. Mereka akan masuk stadion baru dan akan memerahkan stadion. Gimana menurut lu nanti? Sydney kandang Garuda kata mereka. Ada tulisannya tuh seru juga ya. Mereka udah siap koreo ya kan. Jadi dari fans aja nih udah siap nih ngelihat kemenangan pertama Patrick Kluivert gitu kan kayaknya. Jadi fans bakalan penuh juga ya kan karena Garuda Australia mereka udah prepare dari jauh-jauh hari di sana. Jadi atmosfernya bakalan gak kalah ini juga sih sama Australia karena kan Australia sebenarnya secara fans kan mereka nggak terlalu yang mungkin nyanyi-nyanyi kayak kita gitu ya. Jadi mungkin nanti di TV yang kedengeran suara mereka bergumam ya. Iya, gitu. Sambil makan-makan doang kayaknya. Gol. Gitu. Jadi mungkin nanti di TV suara Ultras Garuda tuh. Beruntung banget semua yang ada di stadion itu ya bisa menyaksikan langsung tuh, beruntung banget. Wow. Dan ngomong-ngomong soal Indonesia Australia ke arah cuan nih. Total market value Australia berkisar 39 juta euro, sementara Indonesia 30,95 juta euro. Nah, jauh nih. Gila Indonesia. Sih. Miss Hilgers kan ya paling mahal kalau nggak salah. Dan baru saja 100 caps ya, 100 penampilan di klub ya. Betul. Itu FC20. Dari 30 euro, 30 juta euro. 30 juta. 30,9 juta euro. Oke, cara kayak 15 ya. Aduh. No komen, Mas. Ya kan positif dong. Iya benar, positif. Mungkin nanti kan bisa naik, bisa turun. Neymarnya Indonesia merusak pasar harga sepak bola ya. Benar. Dan yang ngelihat dari harga sih gak beda jauh ya, karena di September aja 0-0 kita. Betul. Ya kan, 0-0. Jadi secara kualitas emang Australia kan pemainnya gak kayak dulu kali ya Pak ya. Gak, dulu kan ada Tim Cahill, Harry Kewell yang pemainnya bener-bener di tier satunya Eropa gitu. Kalau kayak Jackson Irvine nih sekarang dia aja Bundesliga 2 kalau nggak salah gitu. Jadi emang secara kualitas pemain mungkin mereka nggak ada yang benar-benar top banget kayak pemain Jepang gitu yang main di Eropa. Jadi sementara kita kan juga pemain kita di Eropa kan banyak yang di Eredivisie, di Venezia kayak JITZES. Jadi mungkin secara pemain levelnya menurut gue sama sih. Moga-moga sih klasmennya baru ya ditambahin ya, total followers Instagram sih. Jadi itu berhitungkan juga sih. Kita juara itu. Juara itu kita pusat bumi kita. Pusat Instagram bumi. Kita. Nah, banyak juga ngomong-ngomong soal sosmed, banyak juga supporter Indonesia yang fokus ke laga setelah ini malah yang lawan Bahrain. Iya. Seru-seru tuh kalau lihat itunya ya, build up-nya. Padahal ini aja belum, Pak. Belum kejadian nih lawan Australia. Gimana nih Pak, supporter kita apa terlalu kepedean lawan Australia atau? Iya karena memang dari sisi masalah
lawan Bahrain itu kemarin kan menyisakan personal. Ada cerita yang nggak selesai lah ceritanya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa itu deg-degan. Mickey Mouse teriak. Tuh. Nah makanya kalau misalnya kita lihat lawan Bahrain nih, apalagi di bulan suci Ramadan, kayak semuanya udah menyiapkan tuh, pasti kebayang di stadion GBK buka bareng, sholat maghrib bareng ya kan, semuanya langsung untuk memanjatkan doa bersama untuk bisa mendapatkan kemenangan penuh di lawan Bahrain. Jadi serem-serem ya, build up-nya keren-keren kalau lihat dari sisi video-video yang dibuat oleh supporter Indonesia tuh memang canggih-canggih lah untuk membuat build up match-nya. Jadi ya arahnya sih sebenarnya untuk nggak sabar aja menonton lagi di GBK kalau mereka bukan meremehkan Australia tentunya. Ya, karena tadi yang tadi gue bilang itu dua tim ini tim jago loh gitu. Jadi jangan terlalu pede kita bakal menang. Kalau Australia Piala Dunia mulu, Bahrain juga di Asia kan juga sering ya papan atas lah di Asia. Jadi ini dua laga berat sebenarnya, dan ya juga sama, gue juga nggak sabar sih ke GBK lagi, karena bener Pak di sosmed, di TikTok kalau ngeliat editan pertandingan bulan-bulan kemarin gitu kan, atmosfernya emang bikin kangen banget sih ngeliat timnas main. Dan ya jersey baru ya kan, dan juga pemain baru, mungkin itu yang bikin kepedean. Nah kemarin awal pekan kemarin PSSI telah mengumumkan nama-nama pemain yang telah dipanggil. Ada 27 dan salah tiganya nih adalah yang baru saja disahkan menjadi WNI. Ada Emil Audero Mulyadi, ada Joey Pelupesi, dan Dean James. Gimana nih kontribusi mereka? Apakah akan terlihat nanti waktu melawan Australia atau pas lawan Bahrain? Ketika disahkan lawan Bahrain kali ya. Kan 27 plus 3 berarti ya. Katanya jadinya bawa 30 pemain. Bawa 30 pemain, dan mungkin kalau di kiri emang udah numpuk tuh kan. Kalau menurut gue sih di kiri gue tetap Calvin Verdong. Tapi pasti Dean James kayaknya mungkin bisa main lebih ke depan, terus Audero buat saingannya Paes ya kan di kiper, sama Pelupesi di tengah buat rotasi mungkin sama Jenner sama Haye. Jadi pastinya tambahannya ini bakal bikin lebih positif sih. Siapa yang paling ini lu tunggu-tunggu nih? Yang gue tunggu-tunggu di antara tiga ini? Hoki Caraka kalau gue. Dean James. Yang ini. Dean James, gue Dean James. Kayak dia tadi minggu lalu abis golin soalnya. Di Eredivisie kan. Jadi Dean James sih. Memang dia katanya back yang attacking. Gimana Pak? Kalau Bapak siapa yang ditunggu-tunggu? Ya sama sih, sama Mer. Sama ya. Hoki Caraka tadi. Udah irit ngomong. Sudah mendekati jam buka. Gelas. Sebenarnya kalau misalnya mau penasaran banget tuh sama Emil Audero ya sebenarnya. Karena memang kayak namanya udah terlalu lama ada di pembicaraan semuanya. Tapi Martin Paes nggak kegeser kayaknya ya. Dan kita pede banget lah sama Mas Martin ini gitu. Kalau misalnya dari sisi dua pemain yang lain itu mungkin apakah berani Patrick Kluivert juga akan langsung memainkan lawan Bahrain, langsung masuk dari starting lineup, itu yang akan ditunggu. Tapi kemungkinan besar sih dari bench ya mungkin ya. Bench gitu, di substitute gitu Pak. Bisa gitu. bakalan gitu Pak kira-kira. who knows ya. Kayak ini mungkin ya, tim Krul ya. Waktu Belanda. No, dua pemain tadi. Dua pemain tadi. Audero kayaknya masih disimpan. Masih disimpan. Berarti Pelupesi dan Dean James ya. Off the bench mungkin ya. By the way kemarin pertanyaannya kiper ketiganya siapa ya? Ya udah akhirnya kembali lagi. Mereka melihat tuh Patrick Kluivert nonton Top of the League. Udah dipanggil aja dua-duanya deh. Hernando sama Nade dipanggil. Kan prediksinya gitu. Hernando dan Nade dipanggil ya. Oke. Prediksi skor. Apa nih lawan Australia? Australia dulu. Silakan Pak. Nonton Ford. Kita lihat dari sisi yang paling ini nggak ada masa patriotisme nih. Betul. Ya kan? Realistis. Benar-benar sebenarnya sangat berat untuk mendapatkan poin 1 di Australia. Tapi moga-moga berita cedera itu juga nggak bohong. Kalau saya prediksinya di sini adalah seri 1-1. Bapak Pak Dika 1-1. Emir, tunggu sebelum lu jawab, gue kasih ini dulu nih.
Australia sempat kalah lawan Bahrain 1-0. Iya. Kemudian seri sama kita di GBK. Betul. Prediksi lu? Prediksi lu dulu dong. Oh, gua dulu. Iya. Prediksi Australia kalah kan lawan Bahrain kan. Jadi Iya, segitiga bermuda gitu Mas Indra, kan? iya. Jadi mau mengarahkan Australia menang lawan Indonesia kan? Enggak, Pak. Maksudnya segi 4. Segi 4. Gimana ya tadi? Gua bilang Australia tim jago udah gitu kan. Australia tetap tim jago dan kita away ya gue tetap ngelihat draw itu udah luar biasa. Jadi seri biar beda 0-0. Orang Indonesia tuh susah sekali memberikan suatu berita buruk. Jadi sebenarnya kita tuh ya itu aja. Ngomongnya panjang padahal kosong gitu. Dalam hati saya sebenarnya aduh ya berat banget gitu. Tapi ya itu dia. Moga-moga Garuda Australia semoga memberikan memompa semangat untuk bisa mencuri angka. Mas Syarif. Semua terus semangat terus. Live report nanti sana ya. Boleh tuh ya. Kita Zoom atau langsung next saya. Itu Skype atau Skype ditutup padahal. Nah, sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir ya, ini pro dan kontra. Nantinya Mas Padika dan Mas Emir akan saling berdebat mengenai isu yang akan saya lemparkan. Saya lemparkan isu, Bapak dan Bung Emir akan berdebat nih. Sudah siap? Sudah. Oke. Isu pertama. Masih tentang timnas. Dengan skuad Indonesia yang terbaru ini, laga melawan Australia tidak sesulit yang dibayangkan. Pro atau kontra? Silakan. Kontra. Kosmin kontra. Kenapa tuh? Tidak sulit yang dibayangkan kan lawan Australia kan? Yeah. Ya kontra lah. Kita nggak mungkin memberikan suatu hal yang sangat mudah gitu di atas kertas gitu, nggak bisa berbicara seperti itu. Jadi memang Australia kita lihat sebenarnya ball position all statistik di pertandingan di GBK. Mereka tim yang sangat matang, sabar untuk menunggu kapan untuk bisa menyerang. Apalagi ini di pertandingan kandang, pasti mereka motivasi mereka berlipat ganda. Kemudian juga otomatis kan dari sisi masalah mentality untuk bisa menyerang ball position mereka pasti akan lebih coba kuasai. Jadi Indonesia harus sabar mainnya juga, nggak usah lihat terpacu untuk gimana caranya untuk menyerang dan segala macam. Pro, silakan. Tapi tunggu sebentar. Tunggu lagi, apa lagi? Iya. Biar jawaban Anda tergoyang ya. Boleh. Garuda versus Kanguru. Iya. Ya. Tim Cahill versus Bambang Pamungkas. Oke. Kuning versus merah. Oke. Silakan. Itu kalau itu. Oke, ini itu, tapi the real ya, itu kalau benar-benar sampai dikantongin mereka udah benar-benar punya kanguru sendiri. Tapi ini lo pernah penasaran nggak masuk tangan ke perutnya gitu? Nggak pernah. Nggak penasaran. Bapak penasaran tuh? Iya, penasaran sih. Isinya apa gitu ya? Marsupial. Silakan. Gua mungkin karena bulan puasa ya, Garudanya puasa nih. Oke. Garudanya puasa, jadi agak lemas. Tapi tetap Garuda gitu kan. Jadi jadinya imbang. Jadi gua kontra. Jadi masih agak berat. Berarti nggak pro? Enggak pro. Saya kontra. Jadi Garuda di atas, tapi kan puasa lemas, lemas. Jadi imbang. Jadi masih sulit. Kanguru nggak puasa BTW. Kanguru nggak puasa, jadi imbang. Saya kontra. 0-0. Dua-duanya kontra. Saya kontra. Segmen apa sih ini? Oke, langsung aja ke pernyataan kedua. Untuk meningkatkan kemampuan pengalaman wasit wanita, sudah saatnya Liga 1 Indonesia menggunakan wasit wanita. Paling enggak sebagai fourth official. Pro atau kontra? Oke. Saya pro deh. Oke, kenapa tuh? Karena ya buat inilah jam terbang. Karena kalau nggak dicoba kapan lagi ya kan? Karena liganya nggak ada, mau ngetes di Liga Putri nggak mungkin. Ya kan? Kenapa tuh? Nggak ada liganya, Pak. Okay. Nggak ada liganya. Jadi kalau mau dites ya langsung aja ke Liga 1. Karena kan di luar negeri wasit cewek juga udah sering, bahkan wasit pertama wasit cewek. Jadi nggak ada salahnya lah buat dicoba untuk wasit wanita. Nggak Liga 2 dulu gitu? Nggak, Liga 2 takut berantem, gitu. langsung Liga 1 aja kalau dari saya. Ide bagus tuh. Gimana, Pak? Kontra. Kan pro kan tadi? Iya, saya pro. Saya kontra. Dari
VAR dulu. Oke. Duduk di VAR dulu. Oh, di VAR dulu maksudnya. Yang penting kan kontrak tadi kan Ford official kan. Oke. Ya saya dari VAR. Oh, dari VAR. Ya, Oke, masih ketinggian Ford official. Berapa tuh biasanya di VAR 3 atau 4? 3 ya. Oh, yang di ruangan itu, yang di pojoknya jadi itu juga. perempuan semua dulu. Itu bukan udah di pre-recording tuh ya? Ruangannya. Yang penting kan saya kontra. Oke. Next. Next. Next pernyataan. Kartu biru sudah saatnya digunakan dalam pertandingan resmi. Pro atau kontra? Kartu biru tuh berarti kalau kena keluar dulu kan? Bentar ya. Ada waktunya durasi. 10 menit ya, 10 menit. Tergantung FIFA. Oh, tergantung FIFA. Maksudnya terserah si penyelenggara DSP siapa namanya? Itu badan regulatornya ya. Iya, liga iya, di iya. liganya. Oh, tergantung liganya. CFA, mungkin di Oke. Inggris, La Liga di Spanyol. Aneh sih. Dia tadi balik lagi ya. Kita kan beberapa minggu lalu bahas aturan-aturan yang mungkin gak biasa kalau kita lihat gitu. Jadi Nggak kayak Kartu biru loh, ini serius nih. Iya. Ada kartu merah, Saya mikir, kuning, sekarang biru iya, nih. saya mikir dulu Kan ya. itu nggak ada karena meletus. Melet. Oke. Kartu biru Oke, saya mikir dulu ya. Saya kontra. Kontra, oke, kenapa? Ya udah kuning sama merah aja Kuning gitu. merah, ya. Merah, kuning, hijau. Oke. Ya kan? Nggak ada birunya. Nah. Ngapain ada Hijau biru? yang balik Jadi ya lagi udah sih. kuning, merah aja. Kenapa biru? Kenapa nggak hijau kenapa tadi? Karena biru? mungkin itu. Gimana, Pak? Kartu biru, Pak. Kacau ada-ada. Saya tadi apa? Saya kontra tadi ya. Kontra. Saya kontra. Oke, kalau saya sih sebenarnya pro ya terhadap kartu biru itu. Jadi yang menjadi abu-abu tuh sebenarnya sekarang kalau misalnya dari sisi masalah ke kartu kuning ke kartu merah tuh biasanya durasinya lama tuh. Iya. Nah, ya kan? Iya. Ada kayak nunggu dulu wasitnya kayak prit sana udah berapa kali pelanggaran lo Iya. baru kartu kuning misalnya gitu atau melanjutkan ke kartu merah. Itu harus ada medium tadi tuh. Tengah-tengah. Mungkin kartu biru itu. Jadi entah itu di sebelum kartu kuning ataupun di sebelum itu. Apalagi kalau khususnya pemain-pemain yang buang waktu, pura-pura cedera segala macam tuh kalau bisa ya ada sesuatu tindakan lah langsung ya kan. Kalau misalnya dari kuning ke merah untuk pemain-pemain pura-pura cedera kan agak sedikit keras ya hukumannya kalau ke merah. Jadi kalau dikasih kartu biru aja mendingan lo udah langsung aja keluar dulu gitu. Tapi durasi waktunya kayaknya kelamaan ya kalau 10 menit. Berapa, Pak? Yang paling optimal kira-kira? Ya 5 deh. 5 menit ya. 5 menit. Karena krusial tuh kalau di akhir-akhir laga kan. Bener. Jadi dari situ pemain nggak akan ada pura-pura cedera juga ya kan. Kalau dilihat wasitnya kayak gitu udah tuh gitu. Ditambah rules kemarin yang kiper. Ya makin banyak dong. Iya, makanya banyak banget nih peraturan kan. Bolanya kotaknya sekalian. Kalau saya mau tahu nggak? Boleh. Kalau saya lebih concern ke api biru sih. Api biru. Karena si api biru idola para ibu. Oke, itu dia yang mengakhiri episode 6 dari Top of the League hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke Akurasi TV. See you next episode. Ciao. Ciao.